warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para penonton dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pada episode yang ke-75 ini, izinkan saya ingin berbagi kembali tentang pengalaman pribadi saya dalam menekuni dunia spiritual. Ini merupakan hasil dari sering hening atau sering tafakur atau sering meditasi, yang mana pengalaman ini saya kemas ke dalam sebuah video yang diberi judul yaitu Membangkitkan Kesadaran Jiwa. Bagaimana kisahnya? Silakan simak videonya sampai akhir. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada para cendekiawan, para intelektual, dan para praktisi spiritual, juga pada para ahli kebatinan. Saya mohon izin karena pada saat ini saya ingin memaparkan, ingin menjelaskan tentang pengalaman pribadi saya seputar dunia spiritual. Dan saya tegaskan di sini saya bukan seorang kiai atau seorang dai atau seorang ulama atau seorang ustadz. Saya hanya manusia biasa yang mana untuk hidup saya harus kerja keras. Ya, saya petani kecil lah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, di sini saya bukanlah seorang ahli. Namun dalam video ini saya hanya sebatas mengisahkan pengalaman spiritual saya dengan menggunakan metode tanya jawab pribadi saya sendiri. Saya bertanya, aku yang menjawab. Dan saya di sini supaya saudara-saudara supaya tidak bingung, saya dan aku seolah-olah sama, padahal itu berbeda. Satu tapi dua, maksudnya apa? Jadi saya itu adalah badan ragawi, yang mana kesadaran ragawi adanya di dalam otak. Dan aku adalah badan batinia, kesadarannya ada dalam jiwa atau sir atau rasa yang ada dalam hati sanubari kita. Dan dialog di sini adalah percakapan antara saya dan aku. Sekali lagi saya mohon maaf, di sini saya tidak mengajarkan sebuah ajaran atau saya tidak sedang mengupas sebuah kitab, tapi saya di sini hanya bercerita pengalaman pribadi yang saya alami. Yang suka silakan di like tombolnya di bawah ini, yang tidak suka abaikan saja. Bagi para praktisi kebatinan ataupun ahli ilmu rasa yang sudah mengkaji di tingkatan makom hakikat, mungkin sudah mengalami hal yang sama seperti saya ketika awal-awal saya mengenal guru mursyid yang ada dalam diri, atau bisa dikatakan suara hati. Ya, kadangkala suka ketawa-ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri, kadang sedih sampai nangis bahkan. Ya, mungkin bagi orang lain yang melihat saya, yang tidak tahu kondisi jiwa saya, diasumsikan mungkin ya maaf dianggapnya saya orang gila. Tapi sesungguhnya itu sebenarnya di dalam batin tuh terjadi sebuah perdebatan yang sangat sengit lah, yang akhirnya bisa menemukan ilmu-ilmu rahasia yang sesungguhnya ya kadangkala sesuatu yang rahasia itu membuat lucu jadinya, atau jadi
tertawa. Akhirnya karena lepas kontrol ya lahiriah ke bawah tertawa. Atau sesuatu yang membuat saya takut, maksudnya azab Allah, itu sehingga bisa terjadi sebuah penyesalan diri, jadi pengampunan ya, sehingga tidak terasa air mata keluar. Nah itulah fenomena kebatinan, artinya fenomena di dunia batin, di dunia spiritual ya seperti itu ya. Untuk yang baru akan mungkin belajar ya jangan kaget kalau tiba-tiba kita bertanya kok ada yang jawab, sampai akhirnya ada sebuah rasa ketakutan gitu, sampai tutup kuping ya tetap jelas, mau tutup kuping mau buka kuping tetap, karena ada di dalam diri kita ya, sehingga kita mau ngapain juga ya ada langsung petunjuk, ada yang berbicara ya. Awal-awal itu kaget karena belum paham, tapi setelah paham ya kita sudah tidak asing lagi ya. Kadangkala beliau langsung memberi petunjuk tanpa kita tanya pun, kadang ada langsung kasih penjabaran, dan posisinya tidak selalu di atas sejadah. Kondisi apapun, dalam kondisi sedang bagaimanapun lah, itu seringkali saya mendapatkan ya semacam ilham, yaitulah petunjuk-petunjuk dari guru mursyid. Namun dalam hal ini memang kita harus bisa membedakan mana bisikan setan, mana bisikan suci. Jadi tolak ukurnya adalah fikih ya, memang kita harus belajar ilmu fikihnya. Jadi kita tahu nilai petunjuk tersebut apakah sifatnya melanggar aturan agama atau tidak ya. Kalau kita sudah mempelajari fikihnya ya insya Allah kita selamat. Jadi sebagai contoh begini, misalnya dapat petunjuk ambil sendal itu, sedangkan itu sendal punya orang ya kan, nggak boleh, itu diharamkan, itu berarti namanya nyolong. Nah jadi jangan mentang-mentang ada suara, ada bisikan langsung kita ikuti ya, belum tentu juga. Jadi tetap harus punya filter ya, alatnya yaitulah fikih. Kita perbanyak belajar fikihnya ya, perbanyak juga belajar hadis-hadisnya, perbanyak juga belajar Al-Qur'annya. Dan Al-Qur'an ini sangat penting sekali. Nah, saya tidak akan mengupas tentang hal-hal itu. Intinya di sini saya ingin bercerita dulu awal-awal saya terjun di dunia spiritual dan terjadi sebuah dialog antara saya dan aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya bertanya? Aku siap menjawab. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan saya sekarang, tidak di masa lalu atau tidak di masa nanti akan kiamat tiba? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas kepadamu di masa sekarang, bukan di masa lalu atau bukan di masa mendatang, dengan melalui jalan kodrat irodatnya dan dengan segala ketentuan yang ada pada takdirmu. Ketahuilah bahwa Allah adalah Zat Sang Pencipta segala-galanya. Allah ciptakan para malaikat, para jin, para manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, bebatuan, planet-planet, bulan, bintang, dan matahari jagat raya maya pada beserta isi-isinya. Lantas, kamu itu wujudnya apa? Wujud saya wujudnya manusia. Bila dirimu sudah menyadari bahwa wujudmu manusia, lalu kelakuanmu, perbuatanmu,
harus seperti wujud apa? Apakah perbuatanmu harus seperti wujud malaikat, seperti wujud jin, atau seperti wujud tumbuh-tumbuhan, atau seperti wujud hewan? Ya, saya kan manusia, otomatis dong. Karena wujud saya manusia, ya saya harus berkelakuan ya seperti layaknya manusia lah. Masa manusia kelakuannya seperti jin, seperti tumbuh-tumbuhan, atau seperti hewan? Ya saya harus berkelakuan seperti manusia dong. Tapi saya bingung juga caranya gimana supaya saya berperilaku ya layaknya manusia seutuhnya lah. Saya harus bagaimana? Bercerminlah kepada perilaku akhlakul karimahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajarilah sejarahnya, pelajarilah dari mulai beliau lahir hingga beliau wafat. Belajarlah kepada para kiai, para ulama atau ustadz. Perbanyak membaca kitab-kitab tentang sunnah-sunnahnya. Perbanyak juga membaca hadis-hadisnya yang sahih. Sebenarnya saya itu dari mana? Kemudian di dunia ini saya untuk apa? Lalu kelak nanti saya akan kemana? Ketika ibumu masih gadis, bapakmu masih bujangan, belum menikah, dirimu adalah roh yang berada di alam ruh. Lalu setelah mereka bersahadat, maka Allah masukkan dirimu ke dalam ragamu umur 100 hari. Lalu Allah tentukan takdir hidupmu. Di dunia ini tugasmu adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak kau akan meninggalkan dunia ini, yaitu masuk ke alam barzah atau alam penantian menunggu kiamat tiba. Kemudian setelah kiamat, kamu akan masuk ke alam akhirat. Surga dan neraka lah yang akan ditempati, tergantung amal perbuatanmu di masa sekarang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak semata-mata Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Manfaatkanlah semaksimal mungkin selama dirimu hidup di dunia ini untuk berbakti dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Agung yang telah menciptakan dirimu. Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala-galanya, alam semesta dan isi-isinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala-galanya, termasuk menciptakan dirimu, bukan untuk mencari keuntungan darimu. Ibadahmu segalanya adalah untuk dirimu. Ketika dirimu di alam ruh, dirimu sudah mengakui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kini dirimu menempati alam
dunia. Maka yang Allah kehendaki adalah pengakuanmu juga tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat yang ke-114, yaitu An-Nas, yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia, dari jin dan manusia. Ketahuilah, duhai ragaku, bahwa alam dunia beserta isinya ini adalah milik Allah. Dan di dunia ini pula engkau diuji, dicoba kesetiaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam keindahan dan gemerlapnya dunia. Maka berpegang teguhlah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam situasi kondisi apapun yang engkau alami ataupun yang engkau rasakan. Jangan engkau lunturkan kesetiaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena keindahan dan kenikmatan sesaat di dunia ini. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah tempat meminta, tiada beranak dan tiada diperanakan, dan tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Kembalilah ke diri sejatimu, yaitu rohmu, yang kini sedang ketitipan badan lahiriahmu. Wujudkanlah segala pengakuanmu terhadap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan ibadah seumur hidup ragamu. Laksanakanlah apa yang diperintahkannya dan jauhi segala apa yang dilarangnya. Jagalah hubungan baikmu dengan Sang Pencipta melalui hembusan keluar masuknya napasmu. Ingatlah selalu kepadanya dan jagalah hubungan baikmu dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu makhluk hewan, tumbuhan, jin, malaikat, dan alam semesta. Jagalah kelestariannya. Lalu jagalah hubungan baikmu dengan sesama manusia, saling tolong menolong dan saling berbagi. Jika kamu dapat melakukannya dengan baik, maka derajatmu akan naik statusnya dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pengalaman dialog batin saya yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.